Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas UTS kami yang berjudul terkait dengan kode etik profesi akuntan. Saya Winda Suristia. Sini kita masuk ke slide pertama, yaitu pendahuluan. Profesi akuntan Indonesia diharuskan merespon setiap tantangan dengan cara meningkatkan keahlian, membuka wawasan baik secara mandiri atau kelompok, menanamkan nilai dan etika untuk dapat berkontribusi dan mampu survive menghadapi tekanan, serta memenangkan persaingan. Selain itu, sebagai suatu profesi penting dalam dunia ekonomi, seseorang akuntan dituntut juga untuk memahami kode etik sehingga mampu menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa. Baik etika dan kode etik memiliki peran sentral dalam menjaga profesionalisme seseorang, termasuk akuntan publik. Etika profesi atau professional ethics merupakan sikap hidup berkeadilan agar dapat dan mampu memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka tugas yang menerapkan kewajiban terhadap masyarakat secara umum. Konsep etika profesi adalah sikap etis yang dipegang oleh para profesional, yang artinya penerapan norma etika umum sebagai bagian integral dari pendekatan kehidupan dalam melaksanakan pekerjaan dan dalam bidang kehidupan manusia tertentu atau profesional. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah metode diskusi literatur, khususnya literatur yang membahas tentang etika dan profesi akuntansi. Dalam metode klasifikasi ini dilakukan pengolahan data dan kesimpulan. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif, kemudian diolah dengan metode analisis dan reflektif, dilengkapi dengan metode Verstehen. Metode analisis adalah cara memperlakukan objek ilmiah tertentu dengan memisahkan makna yang satu dengan makna yang lain. Cara ini berarti berbagai prinsip etika dalam berbagai macamnya dipilih, kemudian hanya yang relevan dengan prinsip etika profesi akuntansi yang akan dipertahankan. Metode reflektif terdiri dari penyelesaian masalah melalui proses berpikir aktif dan penuh perhatian berdasarkan proses berpikir mendalam. Metode Verstehen artinya memerlukan konteks, yaitu kode profesi akuntansi. Kemudian masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Pengertian etika, moral, dan norma. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat, kebiasaan, atau tingkah laku manusia. Pada saat yang sama, kata moralitas yang dalam penggunaan sehari-hari disalahartikan atau bahkan digunakan sebagai kata untuk menunjukkan etika secara etimologis dari bahasa Latin, yaitu mos, yang memiliki arti yang sama dengan Yunani, yaitu di sini atau di atas. Dalam arti harafiah, etika dan moralitas semuanya merujuk pada adat istiadat. Kebiasaan yang menjelma sebagai aturan dan norma tentang bagaimana seharusnya manusia hidup agar menjadi manusia yang lebih baik. Menurut Bertens pada tahun 1993, pada bukunya halaman 6-7, pengertian etika ada 3. Yang pertama, etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara tentang etika suku-suku Indian, etika agama Buddha, etika Protestan, secara singkat arti ini bisa dirumuskan sebagai sistem nilai. Yang kedua, etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya etika Rumah Sakit Indonesia, etika pariwara, dan etika ini dijelaskan atau dimaksudkan sebagai kode etik. Yang ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang baik atau buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Jadi, etika bisa juga diartikan cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dan hubungannya dengan baik buruk, yang dapat dinilai baik buruknya adalah sikap manusia, yaitu menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerak-gerakan, kata-kata, dan sebagainya. Sedangkan motif, watak, suara hati sulit untuk dinilai. Perbuatan atau tingkah laku yang dikerjakan dengan kesadaran sajalah yang dapat dinilai, sedangkan yang dikerjakan dengan tak sadar tidak dapat dinilai baik buruknya.
Berdasarkan pengertian ketiga tersebut, prinsip-prinsip etis yang harus dimiliki oleh profesi akuntansi adalah termasuk pengertian etika yang kedua, yaitu kode etik. Saya akan melanjutkan tentang etika. Dalam penjabarannya, standar berarti tindakan, pedoman, atau kaidah. Kaidah pertimbangan. Nilai-nilai yang berjalan bersama dalam suatu masyarakat dan berakar pada emosi yang mendalam akan menjadi norma yang disepakati. Kami akan mencoba untuk mewujudkan segala sesuatu yang kami anggap indah atau berguna untuk diwujudkan kembali dalam tindakan. Setelah diterima oleh anggota masyarakat, norma selalu mengandung sanksi dan penghargaan. Tidak dilakukan sesuai norma hukum, celaan, dan sebagainya. Dilakukan sesuai dengan norma pujian, balas jasa, dan sebagainya. Kedua, jadi kalau dibuatkan skemanya yaitu penelitian, nilai, dan norma. Profesi adalah bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah sebuah profesi. Misalnya, agen tenaga administrasi tidak termasuk dalam kategori profesional, karena untuk bekerja sebagai personal seseorang dapat mendapatkan berbagai pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman. Tetapi tidak kasus pengacara dan dokter yang membutuhkan spesialisasi sesuai bidangnya dan mempunyai pengalaman beberapa tahun. Istilah profesi selama ini dipahami banyak orang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan suatu hidup yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga pekerjaan banyak orang tetap sesuai. Namun keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan tidak cukup untuk membentuk sebuah profesi. Namun perlu menguasai teori sistematika yang mendasari praktik, implementasi, serta hubungan antara teoritis dan aplikasi dalam praktik. Bule dan Teguh Wahyono 2006 mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi 3 aspek, yaitu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan atau kecakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum. Prinsip etika profesi. Menurut Keraf tahun 1993 halaman 49-50, prinsip-prinsip etika profesi antara lain yaitu 1. Tanggung jawab, 2. Kebebasan, 3. Kejujuran, 4. Keadilan, 5. Otonomi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aini. Baik, saya Aini Siti Hazar akan melanjutkan presentasi mengenai organisasi dan kode etik profesi. Tujuan umum suatu profesi adalah melaksanakan tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi sesuai bidangnya. Mencapai kinerja tingkat tinggi dengan organisasi terhadap kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Di antaranya yang pertama ada kredibilitas, bahwa masyarakat membutuhkan sebuah kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Lalu yang kedua ada profesionalisme. Diperlukannya individu dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya. Lalu yang ketiga ada kualitas jasa. Adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Lalu yang terakhir ada kepercayaan. Pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan. Lalu profesi memiliki 4 fungsi dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi, yaitu 1. Mengatur keanggotaan profesi, lalu ada membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui
pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Lalu yang keempat, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi sendiri merupakan aturan yang diberlakukan oleh seluruh anggota profesi. Lalu ada kode etik profesi. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi seorang profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau yang salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Jadi, kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Pada dasarnya, kode etik profesi menyatakan prinsip pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa profesi, serta rekan kerja profesi. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi sekalipun, dan memandu anggotanya dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, serta merupakan landasan dasar perilaku, etika, dan profesi profesional. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Puspa Cahyaningrum. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar dalam etika profesi menurut Teguh Wahyono tahun 2006. Antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu ada prinsip standar teknis, prinsip kompetensi, prinsip tanggung jawab profesi, lalu ada prinsip kepentingan publik. Nah, kode etik profesi supaya dapat berfungsi dengan semestinya, maka biasanya yang pertama itu ada kode etik dibuat oleh profesi itu sendiri. Lalu kode etik harus menjadi hasil atau pengaturan diri dari profesi. Lalu pelaksanaan kode etik diawasi terus-menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Lalu kesimpulan dari uraiannya dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama itu, etika profesi adalah sebagai cabang dari etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi. Lalu yang kedua, untuk dapat menjamin profesional akuntan dalam menjalankan tugasnya, secara profesional terikat oleh sikap etis yang harus dilakukan oleh profesi akuntan, yaitu memegang asas kebenaran, keadilan, kejujuran, sikap objektif. Di samping itu, seorang akuntan dituntut untuk punya sikap tanggung jawab sebagai akuntan, sikap adil terhadap kliennya, dan sikap cinta terhadap profesi akuntan. Di samping itu, sikap etis tersebut, profesi akuntan juga terikat dengan kode etik akuntan. Dalam kode etik akuntan, prinsip dasar seorang akuntan harus mempunyai integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai wadah organisasi akuntan berkewajiban untuk membina semua anggotanya agar mematuhi kode etik profesi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.